Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur di kesempatan hari ini, di hari Senin, kita sudah masuki di hari yang ke-12 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa mendapatkan redha dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-12 Ramadan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kembali berbicara di seputar masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan nikmat Allah berupa umur, kesehatan, keafiatan yang masih Allah percayakan kepada kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan momentum bagi kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan sekaligus memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki semangat untuk berikhtiar dengan sekuat kemampuan yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan tunduk atas segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu saudaraku, arti takwa akan benar-benar memiliki makna untuk diri kita. Arti takwa akan benar-benar memiliki efek yang positif dan menjadikan diri kita berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus sadar bahwa waktu hidup kita di dunia ini akan terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita ini semakin berkurang. Karena itulah sebabnya penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih jangan sampai kita pernah melewatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini kecuali hanya untuk berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa iman dan takwa itu merupakan bekal yang terbaik bagi kita. Baik itu bekal dalam kehidupan kita di dunia ini, terlebih bekal kehidupan kita di akhirat nanti di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu makalah mengenai pentingnya untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Sekaligus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua. Lan tarji'ul ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Waktu yang sudah terlewatkan, menit yang sudah terlewatkan, jam yang sudah kita lalui, semua itu tidak akan pernah kita lalui kembali. Oleh karena itu, menjadi peringatan bagi kita semua khususnya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu, saudaraku, akan terus mengalir. Umur kita pun akan terus berkurang. Jangan sampai kita melewati waktu dan umur yang diamanahkan oleh Allah ini secara sia-sia. Karena itu, pada akhirnya nanti akan menjadikan diri kita jadi manusia yang lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus sadar bahwa waktu yang telah kita lalui sekali lagi tidak akan pernah berulang. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengisi waktu, mengisi usia yang diamanahkan oleh Allah ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Hidup ini saudaraku sejatinya hanya menunggu waktu. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba.
kapan hidup kita ini akan berakhir. Namun yang pasti saudaraku, usia kita akan terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, di sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan amal soleh. Karena kematian tidak akan pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, orang tua, orang muda, bila waktunya sudah tua dan sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dan menjelaskan bahwa manusia yang terbaik itu, kata Rasulullah, adalah manusia yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, kemudian umur itu digunakan untuk melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, manusia yang paling buruk itu adalah manusia di saat dia diberikan oleh Allah umur yang panjang, tetapi umur yang panjang itu dia manfaatkan, dia gunakan untuk melakukan keburukan-keburukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan pernah kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita dengan hanya sekadar melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang dikarunia umur yang panjang sejatinya adalah menjadi semakin lebih baik lagi, semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-12 Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua akan dapat menjadikan diri kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan amal ibadah, amal-amal soleh. Insya Allah dengan semua itu kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang akan senantiasa melakukan amal kebajikan sehingga pada akhirnya keimanan dan ketakwaan kita akan semakin meningkat sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala alfa dan hilaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.